Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Selamat menjalankan aktivitas kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran belajar video di pembelajaran matematik. Sama seperti biasanya, sebelum anak-anak Umi membuka video yang Umi sampaikan, silakan dulu buku tematik, pensil dan juga alat tulis penghapusnya ya. Langsung saja kita buka pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung di halaman 141 pembelajaran kedua. Di kegiatan ayo amati dan ayo menyimak. Nah, di kegiatan ayo amati, silakan anak-anak Umi amati gambarnya ya di buku tematik. Kemudian tuliskan menurut anak-anak Umi, gambar apa yang kalian amati di kolom yang rumpang. Nah, selanjutnya di kegiatan ayo menyimak, di sini ada judul 7 pemborosan energi terbesar yang bisa dilakukan orang di rumah. Apa saja? Yang pertama itu ada meninggalkan rumah dalam keadaan lampu menyala. Nah, ini adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh kita ya, orang-orang. Jadi ketika kita keluar rumah, sebaiknya kita mematikan lampu terlebih dahulu, karena dengan mematikan lampu maka kita telah membantu penghematan energi, menghemat listrik, dan membuat bola lampu kita menjadi bertahan lebih lama. Selanjutnya, kebiasaan orang-orang yang di rumah itu membiarkan barang elektronik tetap menancap di stop kontak, kemudian mengisi daya ponsel semalaman. Selanjutnya, menyalakan alat pendingin ruangan saat tidak ada orang. Ini juga sering terjadi, kita lupa mematikan AC atau kipas. Nah, ketika kita keluar rumah kita lupa. Jadi kalau keluar rumah usahakan AC-nya, kipas anginnya dimatikan, karena kalau dinyalakan terus itu juga akan membuang-buang energi ya. Kita juga akan biaya tagihan listriknya juga akan mahal. Selain itu juga berdampak pada nantinya AC ini udaranya pemanas. Kalau kebanyakan sering terjadi AC di mana-mana, sering tidak dimatikan, maka akan energi pembuangan panas yang dikeluarkan itu akan ke atmosfer. Nanti lama-kelamaan di sistem lapisan ozon akan terjadinya pemanasan global ya. AC ini kuat sekali untuk menciptakan terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, membiarkan televisi menyala semalaman. Ini juga sering terjadi. Kita sering nonton di depan TV, tiba-tiba kita tertidur, jadi kita lupa mematikannya. Jadi usahakan ya, kalau mau tidur ketika masih menonton itu dimatikan terlebih dahulu TV-nya. Selanjutnya, yang keenam, bermain game sepanjang hari. Ini sekarang biasa dilakukan anak-anak ya, bermain game tiap hari. Bermain game juga tidak hanya membuang energi arus listrik ya, mengucas terus untuk HP-nya, tapi juga kita membuang energi pada tubuh kita. Kita juga bermain game itu membuang-buang waktu, tidak ada hasil, tidak ada manfaatnya ya, apalagi sampai berjam-jam. Yang dapat hanya capek ya dan lesu. Kemudian lama-kelamaan kalau kita sering melihat layar handphone juga akan berdampak pada mata kita ya, dan cepat rusak nantinya. Selanjutnya, yang terakhir itu biasanya meletakkan kulkas di tempat yang salah. Coba perhatikan anak-anak Umi di rumah, kulkasnya di mana diletakkan? Di mana yang salah? Ternyata kalau kita meletakkan kulkas di tempat yang tidak ada atau jauh dari ventilasi udaranya, itu adalah meletakkan kulkas yang salah. Jadi yang benar adalah meletakkan kulkas yang ada atau dekat dengan ventilasi udara. Kenapa? Karena dengan adanya ventilasi akan membuat pertukaran udara, panas yang dikeluarkan, energi panas yang dikeluarkan kulkas, arus listrik itu akan terisolir ya. Dia akan
dengan mudah keluar panasnya, tidak membuat kulkasnya tidak cepat rusak, kemudian tidak membuat ruangan rumah tersebut panas dari energi yang dikeluarkan oleh kulkas tersebut. Dan juga ya, biasanya kulkas ini kan 24 jam. Kalau diletakkan di tempat yang salah, yang jauh dari ventilasi, mengakibatkan energi panas yang dikeluarkan itu akan membumbung ke atap, kemudian lama-kelamaan keluar dari atap yang sulit, mengakibatkan dibawa ke atmosfer. Nanti akan terjadinya pemanasan global, menipisnya lapisan ozon. Belum lagi ditambah dengan AC, ya, itu akan menyebabkan rusaknya iklim, intensitas cuaca, ya, banyak yang ditimbulkan dampaknya. Jadi inilah hal-hal yang biasa dilakukan orang-orang atau kita di rumah pemborosan energi, ya. Kalau kita sudah tahu dari ketujuh ini, sebaiknya kita hindari. Kita letakkan kulkas di tempat yang benar, kita jangan bermain game sepanjang hari, kemudian jangan mengisi daya ponsel semalaman, ya. Intinya kita dianjurkan sekali untuk menghemat energi biar tidak terjadinya pemborosan ataupun kerusakan pada lingkungan kita. Nah, coba lihat di halaman 143, ada aktivitas individu, ya. Ada 5 soal, yang kelima tidak usah dijawab. Coba lihat saja yang nomor 1, kita bahas bersama. Apa saja dampak pemborosan energi bagi manusia? Bagi manusia dampaknya bisa mengakibatkan pembayaran tagihan hal, ya. Kemudian juga mengakibatkan terancamnya habitat akan punah. Akibat apa? Akibat pemanasan global. Pemanasan global dari energi yang kita lakukan ini, penipisan lapisan ozon. Jadi terjadinya pemanasan global, nantinya seluruh muka bumi ini, hewan atau makhluk hidupnya akan mati kalau kita tidak menghemat energi, ya, dampaknya. Kemudian nomor 2, mengapa kamu harus mematikan lampu? Karena dengan mematikan lampu, kita akan membuat bola lampu kita bisa bertahan lebih lama dan juga membantu menghemat listrik. Yang ketiga, mengapa menempatkan kulkas harus di tempat dengan ventilasi yang cukup untuk merawat alat elektronik agar tidak cepat rusak, dan juga dengan menempatkan di ventilasi yang cukup, udara dari energi panas yang dikeluarkan kulkas itu akan terisolir, ya, dengan adanya ventilasi di sekitarnya. Nomor 4, kosakatanya silakan diisi sendiri, ya. Contohkan 1 itu misalnya ventilasi, maknanya adalah pertukaran darah. Selanjutnya silakan diisi sendiri. Oke, itu saja. Nah, coba lihat di halaman 147, ya. Itu pembelajaran ketiga. Di sana ada kegiatan ayo membaca. Silakan anak-anak membaca percakapannya. Kemudian setelah baca percakapannya, silakan di halaman 148 itu ada pertanyaan. Pertanyaan di sana ada 4, ya. Yang kelima tidak usah. Untuk menulisnya tidak usah. Langsung saja anak-anak Umi jawab nomor 1 sampai 4, ya. Dari mencari jawabannya dari teks percakapan di atas. Untuk tugas tematiknya halaman 147 dan 148. Oke, itu saja pembelajaran tematik kita hari ini. Kita ada salah kata Umi mohon maaf. Pada Allah Umi mohon ampun. Kita akhiri pembelajaran.